Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Teman-teman semua, kita bertemu kembali di channel saya Zamzamiyatul Barokah. Kali ini kita akan membahas tentang sirah nabawiyah. Sebagian orang mungkin belum mengetahui apa itu sirah nabawiyah, dan sebagian orang mungkin akan bingung antara istilah sirah nabawiyah dengan tarikh atau sejarah. Memang sirah nabawiyah itu erat sekali, kental sekali hubungannya dengan tarikh atau sejarah. Hanya saja bedanya, kalau sirah nabawiyah itu merupakan tarikh yang lebih spesifik, yaitu tarikh yang hanya khusus mempelajari tentang perihal kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu disebut dengan sirah nabawiyah. Ada kata-kata nabawiyahnya yang artinya yang bersifat kenabian. Beberapa ulama memberikan takrif atau definisi mengenai sirah nabawiyah ini. Jadi kata sirah nabawiyah berasal dari dua kata, yaitu sirah dan nabawiyah. Sirah itu bisa diartikan secara etimologi dengan perjalanan atau tingkah laku atau kebiasaan atau jalan atau cara. Itu secara etimologi. Tapi secara terminologi, kata sirah bisa diartikan dengan perincian perjalanan kehidupan seseorang. Kalau di sini digabungkan dengan kata nabawiyah, berarti sirah nabawiyah adalah perincian tentang sejarah kehidupan, sejarah perjalanan kehidupan Nabi Allah Rasulullah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling penting, dan manusia yang paling layak untuk kita jadikan sebagai role model bagi kita umat muslim. Tentunya dari sini kita akan memahami bahwa sirah nabawiyah itu sangat penting sekali bagi umat muslim, dan mengenai masalah kepentingannya ini, mengenai masalah urgensinya ini, beberapa ulama telah memberikan pandangan, telah memberikan beberapa komentar. Salah satunya adalah yang terkenal adalah beliau Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau yang berjudul Fiqih Sirah. Di situ beliau menjelaskan bahwa dalam mempelajari sirah nabawiyah, paling tidak kita akan mendapatkan 5 manfaat sekaligus. Dan kelima manfaat ini sebenarnya kalau kita klasifikasikan dalam kehidupan modern ini masuk dalam ranah enlightenment atau pencerahan. Jadi fungsi dari sirah nabawiyah yang bersifat enlightenment atau pencerahan itu kita mengambil referensi dari tadi Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab beliau Fiqih Sirah. Beliau menyebutkan ada 5 fungsi dari mempelajari sirah nabawiyah yang semuanya bersifat enlightenment atau pencerahan. Kelima fungsi tersebut adalah: pertama, dengan mempelajari sirah nabawiyah kita akan memahami kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat istimewa. Beliau adalah makhluk yang spesial, the chosen one, satu-satunya manusia yang terpilih, Al-Mustafa, yang mempunyai kelebihan-kelebihan di atas manusia lainnya. Sebagaimana dalam tarikh kita mengetahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selain sebagai seorang Rasulullah, seorang utusan Allah,
yang sebagai pemuka agama, beliau juga seorang pemimpin pasukan yang luar biasa. Beliau juga pemimpin bangsa, pemimpin negara yang luar biasa. Beliau juga bahkan pemimpin rumah tangga yang luar biasa. Beliau juga seorang pedagang yang luar biasa. Beliau juga seorang pemuda organisatoris yang luar biasa. Dan bahkan di masa muda beliau adalah seorang aktivis. Beliau juga seorang pendamai yang luar biasa. Kita tentunya masih ingat dengan kisah beliau saat mendamaikan suku-suku yang ada di Mekah saat mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad. Dengan memahami kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa ini, tentunya semangat keimanan kita akan semakin bertambah. Kemudian fungsi yang kedua, masih menurut Syekh Ramadan Al-Buti, adalah dengan mendalami sirah nabawiyah, kita akan semakin paham, semakin memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar-benar role model, benar-benar uswatun hasanah yang paripurna. Dengan memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok paripurna yang patut untuk kita jadikan role model, untuk kita jadikan teladan, ini akan menambah semangat kita untuk menjadi manusia terbaik, untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekeliling kita. Kemudian fungsi dari mempelajari sirah nabawiyah yang ketiga, masih menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti, adalah bahwa dengan mempelajari sirah nabawiyah kita akan mengetahui Al-Quran lebih detail. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelas Al-Quran. Beliau adalah sosok yang dengan tingkah laku beliau, dengan ucapan beliau, dengan sifat-sifat beliau mampu dan memang berhak untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini dikuatkan dengan kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menceritakan sahabat Sa'ad bin Hisham bin Amir radhiyallahu anh bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, bagaimana sih sebenarnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Sayyidatina Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an. Ama taqra'ul Qur'an qaulallahi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Nah, ini Sayyidatina Aisyah menjawab dengan cerdas sekali. "Kamu kok tanya tentang akhlak Rasulullah sih? Bukankah kamu sudah tahu bagaimana akhlak Rasulullah? Bukankah kamu sudah membaca Al-Quran? Di Al-Quran sendiri kan dijelaskan bahwa wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa engkau Muhammad itu benar-benar berperilaku yang sangat mulia." Dengan demikian jawaban Sayyidatina Aisyah ini memberikan penjelasan bahwa memang kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak dari Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran itu sendiri. Jadi teman-teman, dengan mempelajari surah Nabawiyah ini kita akan mengetahui bagaimana Al-Quran itu sebenarnya. Oleh karena itu ketika kita ingin faham Al-Quran, ya fahamilah sirah Nabawiyah. Kemudian yang keempat adalah dengan mempelajari sirah Nabawiyah kita akan benar-benar paham bagaimana sih potret manusia yang sebenarnya harus kita ikuti itu. Karena semuanya itu sudah dijelaskan dalam sifat, perilaku, dan tindakan Rasulullah SAW. Kemudian fungsi yang kelima adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Mustafa Az-Zibai dalam kitab beliau Sirah Nabawiyah Durus wal Ibar. Beliau menjelaskan bahwa dengan mempelajari Sirah Nabawiyah kita, khususnya bagi mereka para pendakwah, bagaimana mereka orang-orang yang mengajak kepada Islam,
itu akan mengetahui bagaimana cara berperilaku sebagai seorang pendakwah. Jadi seorang pendakwah itu seyogianya dia paham dengan sirah nabawiyah, sehingga dia akan paham bagaimana Rasulullah berperilaku, bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat-sahabatnya, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang non-muslim, bagaimana Rasulullah memperlakukan keluarganya, dan bagaimana Rasulullah memperlakukan seluruh makhluk. Hal ini akan menjadikan seseorang menjadi pribadi yang benar-benar bisa diteladani. Demikian fungsi enlightenment atau pencerahan dari mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian selain mempunyai fungsi enlightenment dalam mempelajari sirah nabawiyah, itu kita juga akan mendapatkan fungsi skill atau kemampuan. Kemampuan dalam bidang apa? Kemampuan dalam bidang memahami Islam yang sebenarnya. Kemampuan dalam memahami seluruh perilaku kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga dengan demikian kita tidak akan mudah goyah bila ada orang menyebarkan isu-isu yang tidak benar tentang Islam, isu-isu yang tidak benar tentang Rasulullah SAW, isu-isu yang tidak benar tentang Al-Quran, isu-isu yang tidak benar tentang Al-Hadis, itu dengan mudah akan kita tolak. Dan bahkan kita bisa menyadarkan orang-orang yang mereka karena ketidakpahaman mereka akan Al-Quran, ketidakpahaman mereka akan Rasulullah SAW, ketidakpahaman mereka akan Islam, karena mereka tidak paham akan itu semua, sehingga mereka menjelek-jelekan Islam, tidak mau mengikuti Islam, dan bahkan menjadi musuh Islam. Kita akan bisa menyadarkan mereka dengan baik, karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu di usia beliau yang lumayan singkat. Demikian teman-teman apa yang kita bahas di hari ini, yaitu tentang urgensi sirah nabawiyah. Di mana dalam urgensi sirah nabawiyah ini kita mendapatkan dua fungsi, di mana dua fungsi itu terbagi menjadi dua, yaitu enlightenment dan skill. Enlightenment sendiri terbagi menjadi 5, dan skill sendiri terbagi menjadi 2, yaitu dengan mempelajari sirah nabawiyah kita mempunyai kemampuan dalam memahami Islam secara lengkap. Dengan mempelajari Islam kita akan mempunyai ketahanan dalam menghadapi fitnahan-fitnahan tentang Islam, tentang Nabi, tentang Rasulullah, dan tentang yang lain, dan bahkan bisa menyadarkan orang-orang yang belum mengetahui tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang Rasulullah, dan tentang yang lainnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum.